Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Salam jumpa kembali di channel Petani Sawit Depan Rumah. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat sentosa dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi sore saya lupa. Seperti biasa kebiasaan saya dan istri itu tidak pernah membuang bahan-bahan organik sisa masakannya. Dan tadi sore kan kita masak nasi tuh istri saya tuh, dan seperti biasa juga air cucian berasnya itu tidak pernah dibuang, selalu dikumpulkan. Dan karena emang di sore hari tadi ada sedikit urusan, jadi saya belum sempat untuk mengolahnya. Nah kebetulan hari ini malam ini ya sekarang kan saya sedang tidak ada kesibukan, maka saya akan olah ataupun kita akan simpan tampung di wadah POC kita ya, jadi nanti bisa kita pergunakan untuk nyiram tanaman kita, tanaman sayuran yang ada di rumah kita. Nah sebenarnya kita bawa dulu ya air cucian berasnya. Sekarang kita mau bawa dulu nih air cucian berasnya nih ya. Nah, ini pelan dapur kotor ya. Wah cucian masih numpuk banget. Nah ini air cucian berasnya nih. Beras, ini kita punya air cucian beras. Kita aduk dulu ya semuanya. Biar apa? Campur dulu biar bekas-bekas ataupun endapan di bawahnya itu bisa terangkat. Nah di sini juga nih biasa kulit telur, ada kulit telur, terus juga bekas daun bawang bekas masak. Ini nggak dibuang, nanti kita mau coba tanam lagi ya. Nah sama ini nih, ini bekas kulit bawangnya nggak kita buang nih. Loh, kita masukin aja ke kascing kita ya, ke tempat pembuatan kascing kita. Nah kita masukin aja ke sini nih. Ya kascing kita nih. Sekarang kita mau olah cucian berasnya. Kita ambil dulu sini nih, pindahin ke dalam lah ya biar lebih gampang. Nah ini pupuk inti kita nih yang kemarin mungkin belum sempat lihat videonya, kalian bisa cek di video saya yang lain ya. Ini kita masukin sini aja nih biar untuk ngerendam ini rendam sabut kelapa yang ada dalam situ. Kita mau ambil dulu nih air cucian berasnya sama kulit telur. Ini air cucian berasnya kita bawa dulu ya. Ini ya, kulit telurnya. Nah ini juga kita sini punya kulit telur yang udah kita jemur nih, kita keringkan dan sebagian udah kita hancurkan, tapi mau kita haluskan lagi ya, nanti kita haluskan lagi semuanya nih. Nah kita mau masukin ke sini aja nih. Ini adalah POC untuk booster buah ataupun masa vegetatif ya, dimana saat masa vegetatif tanaman itu lebih banyak membutuhkan unsur hara P dan K dibandingkan dengan unsur hara N nya. Tapi tetap unsur hara N tetap kita kasih ya, itu dari air cucian beras. Nah ini isinya air cucian beras sama sabut kelapa ya. Ini ya sabut kelapa kita rendam di sini dan kita kocorkan ke media tanam kita yang sudah, dimana ada tanaman yang sudah memasuki masa vegetatif. Dan kemarin sebenarnya udah penuh sampai segini nih batasnya nih, ada nih ya, ini batasnya. Cuma karena kita pakai untuk nyiram ya, jadi surut lagi gitu ya. Nah, sekarang kita mau tambahin lagi air cucian berasnya sedikit-sedikit ya. Ini nanti biar kita tetap punya supply POC untuk tanaman masa vegetatif. Ini baunya bau tape ya, nggak bau busuk, ini baunya bau tape karena kemarin kita sempat buka pas pertama itu, ternyata dia mengeluarkan aroma yang nggak sedap ya, karena mungkin emang saya tidak tambahkan gula awalnya tuh. Jadi kita kemarin tambahkan aja gula merah gitu sini, tapi yang gula merah sudah kita encerkan, jadi baunya sekarang bau asam, bau tape gitu, jadi lebih segar dibandingkan sebelumnya gitu kan. Nah ini baunya enak nih, baunya enak banget ini. Mungkin yang belum pernah lihat cara pembuatan pupuk ini atau videonya, kalian bisa cek di video saya sebelumnya, itu ada kok
proses pembuatan. Biasanya ini bahannya juga gampang banget, cuma kulit sabut kelapa sama air cucian beras. Udah, kita itu aja ya. Nah kebetulan juga seperti biasa kita nggak pernah buang kulit telur. Kita selalu kumpulkan bekas-bekas masak itu, kita selalu kumpulkan, kulit telurnya nggak pernah kita buang. Sekarang kita mau olah, kita mau haluskan lebih halus lagi ya. Kita pakai blender. Kebetulan ini blender yang udah nggak kepake untuk masak ya, udah kepake untuk masak tapi masih kepake untuk proses kayak gini. Lumayan, ini masih bisa kepake nih. Kita mau haluskan semuanya ini ya sampai menjadi tepung. Nanti baru kita aplikasikan ke tanaman, bukan ke tanaman tapi ke media tanam. Nah perlu diketahui juga kulit telur ini tinggi akan unsur K ya, sehingga dia baik sekali untuk menjadikan campuran media tanam. Terus juga kulit telur ini juga kalau misalkan kita bertanam secara organik, itu biasanya di tanaman kita selalu ada keong sumpil. Nah untuk mengusirnya kita nggak perlu menggunakan pestisida ya, cukup kita tebarkan kulit telur ini aja di atas media tanam kita, di samping-samping tanamannya. Nanti Insya Allah ini bisa mengusir keong sumpil itu ya. Ini bisa mengusir keong sumpil itu. Terus juga kalau misalkan kita campurkan ke media tanam, ini akan membuat media tanam lebih poros sehingga air itu akan lebih mudah mengalir, tapi dia tetap lembab, nggak becek media tanam kita itu, sehingga air yang dibutuhkan itu cukup, nggak berlebihan ya. Kalau kita bisa mencampurkan kulit telur ini ya, sebenarnya sih bukan cuma kulit telur aja, semuanya, semua bahan organik, mau itu lok jamur, mau itu daun bambu, mau itu sekam bakar, semuanya tuh sangat-sangat baik untuk kesuburan media tanam kita, sehingga nanti akan menjadikan tanaman kita menjadi tanaman yang lebih subur. Ingat, kalau misalkan kita bertanam secara organik, yang kita beri makan itu bukan tanamannya ya. Kalau kita membuat pupuk organik itu kita bukan memberikan makanan kepada tanamannya, melainkan kita memberikan asupan makanan kepada tanahnya, sehingga tanahnya itu akan menjadi tanah yang hidup, tanah yang subur. Nah dari tanah yang subur itu akan menghasilkan tanaman yang subur pula. Beda dengan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia itu memberikan makanan kepada tanaman tapi membunuh tanah ya. Jadi bedanya pupuk kimia dan pupuk organik itu, kalau misalkan pupuk organik itu memberikan makanan kepada tanahnya, dan di tanah itu akan menjadi tanah yang hidup, tanah yang subur, tanah yang gembur, di mana kita saat menanami tanah itu dengan tanaman ataupun dengan tanaman ya, maka tanaman yang kita tanam akan menjadi tanaman yang subur ya. Beda dengan pupuk kimia. Kalau pupuk kimia yang kita kasih makan ya tanamannya, sedangkan tanahnya itu akan menjadi mati. Nah kalau udah mati ya udah rusak, maka petani kita akan lebih cenderung untuk ketergantungan dengan pupuk kimia. Padahal nenek moyang kita zaman dulu itu nggak pernah menggunakan kimia, nggak pernah kenal dengan yang namanya kimia, dan mereka tetap selalu bisa swasembada pangan sendiri ya. Beda dengan sekarang, makin modern malah kita makin susah, bukan makin senang ya. Nah udah, kita blender dulu semua ini ya. Kita akan blender dulu semuanya sampai halus jadi tepung, baru kita aplikasikan ke media tanam kita ya. Nah di sini kita hancurkan semuanya, haluskan dengan menggunakan blender. Saya mohon maaf ya kalau misalkan ini kurang jelas. Nah ini yang udah kita hancurkan kayak gini bentuknya ya, halus banget ya. Kita mau ayak boleh, kalau misalkan langsung pakai juga nggak apa-apa, bisa. Tapi ini ya nggak usah diayak lagi lah, segini aja udah cukup, udah bagus, udah halus. Dan saya mohon maaf ya kalau misalkan gambarnya agak sedikit goyang, karena emang saya menggunakan satu tangan. Kebetulan tripod kemarin patah, rusak, jadi nggak bisa dipakai. Ini kita sudah haluskan. Jadi kalau misalkan kita mau aplikasikan ke tanaman, kita tinggal aplikasikan aja ya.
Ini kebetulan yang baru ini belum kita jemur, nanti kita mau jemur dulu ya, kita jemur dulu, kita kumpulkan dulu. Nah kalau misalkan udah kita jemur, baru kita bisa aplikasikan ke media tanam kita untuk campuran media tanam kita ya. Nah ini yang hasilnya ya, udah di blender kayak gini hasilnya nih, bagus banget nih. Nah ini kalau misalkan kena serangan keong sumpil, itu keong yang kecil-kecil gitu ya, yang siput yang kecil itu, kita cukup taburkan ini aja samping-samping tanaman kita nih ya. Jadi insya Allah dengan kita taburkan ini, maka tanaman kita akan terhindar dari keong sumpil. Nah demikian video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan memang bermanfaat, tolong bantu untuk di subscribe ya, terus juga nyalakan loncengnya ya, teman-teman bisa dapatkan notifikasi terbaru dari video ini. Kalau misalkan dirasa bermanfaat, tolong di share ke media sosial teman-teman, terus juga di share ke teman-teman kalian untuk membantu channel ini semakin berkembang ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.